Kok jeng 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 jeng. Halo teman-teman, selamat datang di channel YouTube aku. By the way, ini video pertama kali aku. Dan di video kali ini aku mau sedikit sharing tentang pengalaman aku pernah ikut tes psikotes untuk PT Denso Indonesia. Oh ya, sedikit kenalan karena ini pertama kali ya. Nama aku Anti, udah itu aja. Jadi, waktu itu tuh aku ngelamar pas tanggal 25 Januari dan ternyata dapat panggilannya tanggal 3 Februari. Lumayan cepet kan? Nah, pas dapat panggilannya itu disuruh datangnya tanggal 4. Nah, tanggal 4 aku datang kan. Itu benar-benar pertama kali aku dapat panggilan tes dari Cikarang, jauh sendirian. Dan akhirnya aku siasatin kan pas malamnya itu. Aku dapat panggilannya dari email sore jam 5. Nah, pas malamnya aku siasatin buat datang lebih pagi biar gak nyasar, karena kan itu pertama kali ya. Aku takut nyasar terus malah jadinya telat gitu kan, kesiangan. Akhirnya aku datang pagi-pagi tuh. Keesokan harinya aku datang, aku berangkat dari rumah jam 5. Gila itu. Udahlah ya, pokoknya ini pengalaman bener-bener Nah, jam 5 aku berangkat, terus aku pakai maps kan, dan tau gak sih, nyampe sana tuh jam 6, 1 jam doang. Dan ternyata alhamdulillah nggak nyasar kan. Terus itu tuh jam-jamnya orang pada baru berangkat kerja kan. Di situ banyak banget anak AHM pada lewat. Aku cewek sendirian, malu bet. Akhirnya aku nyari tempat kan buat duduk, karena aku nggak mungkin dong balik lagi masih jam 6 gitu kan, nanti malah nyasar. Akhirnya aku nyari tempat buat duduk, terus aku sambil belajar sedikit karena rasa deg-degan aku itu bener-bener itu kayak itu soalnya tes yang kedua kalinya. Jadi aku tuh tes baru 2 kali gitu buat PT, buat masuk PT. Nah, akhirnya aku belajar kan, manfaatin waktu 2 jam itu, karena kan undangannya jam 8 kan. Nah, udah tuh ya, akhirnya jam 8. Nah, pas jam 8 itu udah pada banyak yang datang tuh, yang diundang kan. Nah, terus disuruh pada baris buat masuknya tuh antri, jadi sesuai barisan nanti masuknya. Dan sebelum masuk tuh pada disuruh cuci tangan dulu, karena kan sekarang kan tahu sendiri lah COVID kan ya, untuk meminimalisir lah ya, seenggaknya untuk mengurangi resiko kan. Nah, akhirnya setelah cuci tangan masuk tuh ya per barisan kan ke ruangan. Nah, di ruangan itu adalah tempat untuk melaksanakan psikotesnya. Nah, di situ psikotesnya jujur ada banyak, karena dalam satu hari itu bener-bener makan waktu banyak, sampai jam 7 pulangnya. Untuk psikotesnya sendiri, yang pertama ada matematika dasar. Ini tuh paling banyak ngegugurin orang, karena dari yang tadinya kurang lebih 150 orang lah ya, itu tuh yang tersisa cuma 50 orang. Bayangin. Karena ini tuh sistemnya sistem gugur ya. Jadi harus sebelum berangkat tuh harus dipersiapin mentalnya, fisiknya, sama apa sih namanya, fisik sama otak, bukan otak, apa sih itu, kasar banget, apa ya namanya, pikiran, bukan, apa namanya,
Ya pokoknya persiapin, belajar lah, itulah pokoknya itu. Nah, terus di matematika dasar sendiri tuh soalnya tuh kayak penjumlahan, pengurangan, perkalian, sama pembagian. Nah, terus kan itu kan kita disuruh ngerjain gitu ya. Nah, setelah selesai ngerjain, jadi tuh dikasih waktu juga, diwaktuin sekitar 20 menit kalau nggak salah, matematika dasar ya, tes yang pertama itu 20 menit, selesai dikumpulin kan jawaban kita, nanti dikoreksi, habis dikoreksi dikasih tahu siapa aja yang lolos dan siapa aja yang gak lolos. Tapi yang disebutin tuh yang gak lolos. Jadi yang gak lolos itu langsung disuruh pulang hari itu juga, saat itu juga. Lanjut ke psikotes yang kedua. Itu adalah deret aritmatika. Deret aritmatika. Susah. Bener dah. Tapi ya kalau udah belajar mah gampang. Ini juga sistemnya sistem gugur. Jadi contohnya 2, 4, 6, 8, 10, 12. Terus berapa lagi ya? Terus 1, 4, 9, 16, 25, 36, dan seterusnya, dan seterusnya. Terus lanjut, untuk yang tes ketiga, itu ada tes memori atau hafalan kata. Ini jujur menurut aku ini susah ya tesnya. Ini juga sistem gugur. Karena ini pertama kalinya, jadi aku ngerasa kayak susah gitu. Soalnya aku kan orangnya pelupa gitu ya. Susah untuk menghafal. Jadi tapi aku berusaha waktu itu. Contohnya tuh kayak nanti tuh kita di situ ada papan gitu ya. Nanti di papan itu tuh kita disuruh ngafalin kata-kata dalam sebuah kategori. Jadi ada 5 kategori, kayak misalkan bunga, perkakas, binatang, terus seni gitu ya kan. Terus satu lagi apa ya? Itu buah apa bukan? Aku lupa ya. Pokoknya gitulah ya, ada kategorinya. Terus kalau misalkan bunga, misalkan mawar, cempaka, kamboja, tulip gitu ya. Terus kalau misalkan perkakas, cangkul, wajan, oven gitu kan. Terus kalau misalkan seni, lukisan, sintren, arca, patung gitu kan. Terus kalau misalkan binatang, harimau, singa, gajah. Nanti tuh di soalnya, nah jadi setelah kita ngafalin yang di papan itu tuh dikasih waktu sekitar 2-3 menit kita buat menghafal yang ada di papan. Setelah itu, setelah waktunya habis, kita dikasih lembar soal sama lembar jawaban. Nah, contoh soalnya tuh kayak gini. Kata yang berawalan huruf P termasuk dalam kategori titik. Misalkan A, bunga, B, perkakas, C, binatang, D, seni gitu. Nanti jawabannya apa? Gitu. Setelah ini juga sistem gugur ya, tes memori. Setelah jawaban kita dikumpulkan, lalu dikoreksi, setelah itu kan dikasih tahu siapa-siapa aja yang gak lolos. Nah, yang gak lolos itu langsung disuruh pulang hari itu juga, saat itu juga. Yang lolos lanjut ke tahap selanjutnya. Nah, di tahap selanjutnya itu ada quality check. Nah, quality check itu kayak kita memisahkan barang yang good sama barang yang not good atau NG. Nah, jadi NG itu not good ya. Nah, itu tuh
dikasih waktu sekitar 1 menit. Setelah waktunya habis, nanti kita disuruh nulis berapa barang yang NG dan berapa yang good gitu. Kalau seandainya yang NG-nya itu 2, terus kita nyebutinnya cuma 1, itu bakalan minus ya. Seandainya NG-nya itu 2, ternyata yang kita sebutin itu, yang kita tulis itu adalah 3, kelebihan kan? Berarti tetap salah, tetap dapat minus. Jadi jangan sampai salah, oke? Nah, terus setelah itu lanjut. Karena ini kan nggak langsung diumumin ya, yang quality check ini siapa aja yang gugur, siapa aja yang lolos, nggak diumumin. Jadi langsung lanjut ke tes kecepatan tangan. Nah, dia tuh pakai kartunya tuh kartu Uno. Nah, makanya tuh pakai kartu Uno ya. Jadi tangan kiri kita megang kartunya, nah tangan kanan kita ya mindahin kartunya. Di situ ada 4 kotak, 1, 2, 3, 4. Nah, kita tuh mindahin sruk cepet gitu ya, searah jarum jam dari angka 12, 3, 6, 9 tuh. Nah, diwaktuin juga 1 menit kurang lebih. Nah, setelah waktunya habis, ya pokoknya harus cepet lah, seruk gitu. Terus abis itu lanjut ke tes mindahin busi. Ini juga kecepatan tangan juga ya. Mindahin busi, seruk. Dikasih waktu 1 menit juga. Nah, terus abis itu ada tes 3D sama 2D. Nah, kita kayak dikasih lembaran gitu. Cuma menurut aku sih ini susah ya. Paling susah, soalnya ini pertama kali ya. Karena juga di psikotes sebelumnya, tapi enggak deh, aku kan baru psikotes 2 kali ya. Yang dulu aku belum pernah tes 3D sama 2D, makanya di sini aku nggak bakal jelasin panjang kali lebar. Tes 3D sama 2D itu aku nggak tahu, jadi mungkin kalian bisa cari referensi di yang lain lah ya. Maaf. Jadi tapi ini nggak banyak makan sistem gugur kok. Lagian yang angkatan sama aku, yang barengan sama aku, yang ikutin tes 3D sama 2D ini, alhamdulillah lolos semuanya. Jadi nggak ada yang gugur di tes ini, alhamdulillah. Lanjut, kita disuruh ngukur tinggi badan sama berat badan. Setelah itu kita dikasih form buat interview. Dan karena langsung interview di hari itu juga, jadi selesai. Karena kan aku ngejelasinnya psikotes ya. Jadi untuk penjelasan tentang tahapan interview sama MCO atau tahapan yang lainnya bakalan aku bedain di video yang lainnya. Di video selanjutnya bakal aku bikin, insya Allah. Dan mungkin segini aja dulu ya video dari aku, sharing dari aku. Semoga ini membuat gambaran, jadinya kalian sedikit mengerti lah ya gambarannya seperti apa tes psikotes untuk PT Densom. Sharing aja pengalaman aku, yang aku rasain, yang aku alami. Semoga aja ini bisa bermanfaat buat kalian. Kalau misalkan ada yang mau ditanyain dan aku bisa ngejawab, insya Allah aku jawab. Tanyain aja, komen aja di kolom komentar. Jangan lupa like. Kalau kalian suka sama videonya, jangan lupa share ke teman-teman. Semoga bermanfaat ya. Dan mohon maaf kalau misalkan banyak kata-kata yang ambigu, karena ini pertama kali, jadi aku kayak grogi gitu. Maaf. Ya udah, skip lah ya. Pokoknya mohon maaf. Makasih udah nonton sampai selesai. Dadah, see you di video selanjutnya. Thanks for watching.